Bang, ini kan sebenarnya Humbang Hasundutan ini kan dari segi pariwisatanya, ya kalau kunjungan wisata data sih saya lihat masih minim ya. Minim, padahal bener. potensi wisatanya kan bagus ya. Apa kira-kira nanti yang abang lakukan di pemerintahan lah, termasuk kalau bicara menggait wisatawan biar lebih menarik untuk Humbang Hasundutan nanti. Kalau ya lah jadi bupati dan wakil bupati. Ya, memang begitu. Saya kebetulan hobinya traveling. Iya. Nah, road tripper juga, jalan darat gitu. Dolok Sanggul ini, Humbang ini hanya setengah jam dari Silangit. Iya. Kalau ke pusat kota, 3,5 jam. Jadi kalau kita lihat Bukit Tinggi, orang itu yang ke Sumatera Barat kebanyakan tuh stay di Bukit Tinggi. Jadi mereka dari bandara ke Bukit Tinggi tinggal karena seperti kayak Humbang ini, udaranya enak, dingin, sejuk ya. Nah kalau dari Humbang ini kan, dari Dolok Sanggul, dia nginap di Dolok Sanggul misalkan, stay over di Dolok Sanggul, dia mau ke Tele setengah jam lah paling lambat, ke si Bebe ya. Dia mau ke Taurudung 40 menit, dia mau ke Balige sejam, gitu. Memang dia kagak ke Parapat agak jauh, tapi kan Parapat udah so yesterday lah, gitu. Sekarang kan hype-nya itu ke arah Holbung, ke Tele, ke si Bea, jadi spot yang baru lah di Pangururan gitu kan. Nah, semestinya kita bisa maksimalkan itu. Jadi turis domestik datang, nginap di Dolok Sanggul, kemudian mereka mau ke Madiar Panas ke Tarutung, cuma 40 menit. Dia mau kulineran di Balige, 40 menit gitu. Dia mau ke Tele, ke Pangururan 1 jam. Ketimbang dia nginep di Balige, mau ke Pangururan, wah mau lewat sini lagi. Dari Tarutung lewat sini lagi kan gitu. Kalau mau lewat kapal juga turun dari Bakti Raja. Bakti Raja pun bisa ya kan, kalau dia nggak bawa kendaraan misalnya, dari Bakti Raja pun bisa. Nah, kita akan maksimalkan di situ. Cuma masalahnya tempat menginap di sini yang kita anggaplah proper buat orang kota masih kurang gitu. Hanya 3-4 hotel lah yang masih dengan pelayanan yang bagus tentunya ya, pelayanan bagus yang kurang. Nah itu akan kita dorong nanti lah. Saya pun juga tertarik nih, kalau punya duit, pingin banget bikin hotel di Humbang ini, daerah Bakti Raja situ, atau di Dolok Sanggul supaya... Homestay juga masih kurang ya? Homestay juga masih kurang. Padahal kebanyakan turis domestik itu, katakan anak muda ya, itu tuh seneng banget tinggal di homestay. Orang cuma bertidur doang katanya gitu kan, yang penting nyaman gitu. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini belum banyak katakanlah tempat kuliner yang representatif lah ya. Jadi sehingga kalau orang datang itu mereka masih sampai kita ada ke Dolok Sanggul, dari bandara ke Dolok Sanggul, berapa sih tempat makan yang kita anggap untuk layak lah ya untuk orang dari kota gitu, orang dari Medan lah misalnya kan, atau dari Sumatera Barat gitu. Nah itu kita mau dorong para pelaku usaha di sini untuk punya mindset gitu, bahwa kita mesti bikin satu usaha yang menarik ya, seperti gula lah. Kalau ada gula kan semua pasti datang gitu. Padahal tempat-tempat wisata di sini bagus banget. Saya selama 2 bulan lebih berkeliling Humbang itu. Di mana aja bang? Udah semua kecamatan saya jalanin gitu ya. Dan itu seperjalanan kita ngelihat sunset di namanya Sipagabu. Itu ada sawah, ada gunung binapan di belakangnya. Itu sunsetan situ bagus banget. Cuma di situ emang nggak ada tempat. Misalnya ada restoran kecil kan, nongkrongnya nggak ada. Untuk ngopi. Iya, ngopi belum ada. Terus ada air sungai gitu, bisa mandi di dekat Pulau Godang sana, Siatas Godang. Itu juga ya udah kurang maksimal lah gitu ya. Pas alamnya bagus. Kemarin istriku juga jalan dari Parilitan Tara Bintang, sepanjang jalan tuh lihat pemandangannya. Bayangkan daerah kita itu kabut itu di depan mata gitu, bukan di atas gitu. Jadi keren banget lah gitu. Nah itu yang ada lagi 1000 goa di Banuarea gitu. Itu sudah mulai dibangun oleh pemerintah Humbang. Tapi nampaknya kita bisa maksimalkan lagi lah supaya orang mau datang. Artinya dari segi promosinya, event di situ gitu. Selain si Pinsur ya yang udah geosite si Pinsur kan sudah well known lah ya, tapi juga itu kurang maksimal. Pingin sih gitu, berarti saya hobi nonton konser gitu, kita bikin lah si Pinsur Jazz Festival atau si Pinsur Cultural Event gitu. Jadi
di situ ada lagu, kalau kita mau grab turis dari sekitar atau wisatawan di sekitar Danau Toba, Medan paling jauh, kita bikin mungkin cultural event gitu kan, konser lagu-lagu Batak, mengundang artis lokal gitu. Kalau sedikit upscaling ke tingkat nasional, kita bikin lah Spinsur Jazz Festival, ya kayak Bromo Jazz Festival, kayak Prambanan Jazz Festival gitu, kita undang lah. Sekarang kita mau cari siapa yang berani menginvestkan untuk bikin event seperti itu di sini gitu. Terus saya tanya, lo ngomong sama Anas yang punya Raja Wali yang dibikin Prambanan Jazz, mau nggak dibikin di Spinsur kira-kira gitu kan, kawan baik saya juga. Nah supaya kita tuh bisa Spinsur kurasa hanya dikenal di Sumatera Utara, sama orang Batak yang tinggal di Jakarta. Nggak, ya orang taunya Sumatera Utara ya Danau Toba gitu. Doang, jadi nggak spesifik spotnya, nggak spesifik doang gitu kan. Makanya lo bikin Spinsur tuh yang maksimal lah. Nanti misalnya tiap tahun lah kita bikin kayak saya pernah berkunjung gitu kan di Pervid tuh, mau menjelang Natal tuh ada pohon Natal gede banget di tengah kota ya. Nah kita bikin mungkin pohon Natal gede tadi di Spinsur ya kan. Di sana banyak pohon pinus itu. Kebetulan banyak pohon pinus itu. Kalau siang-siang backgroundnya ke Danau Toba ya kan, bagus tuh untuk spot foto. Anak-anak muda sekarang kan, Gen Z dan milenial kan seneng banget kan. Mereka FOMO banget kan, kalau bisa foto cabut gitu kan gitu. Nah di situ orang akan datang jauh-jauh ke sana bukan hanya ngelihat pohon Natal, tapi juga ada, kalau bisa ada tempat makan lah gitu, UMKM kuliner, di mana produk yang dijual di sana itu adalah produk hasil kemasan anak-anak Kumbang. Jadi sebenarnya kalau dikemas dengan bagus ini, contohnya ya event Natal lah ya kan, satu bulan orang kan bisa akan terus berkunjung kan, hari berganti-ganti ya. Dan itu bisa menarik banyak orang datang ke situ. Benar, dan nggak hanya dari Humbang, mungkin dari Taput datang, dari Balige, dari Jakarta juga. Mungkin Jakarta kan datang, sekarang pulang kampung kan dari bandara, mampir dulu kan, dari bandara nggak jauh, mampir dulu ada apa sih gitu kan gitu. Kita bikin, ya benar tuh, kita bikin mungkin event Christmas Carol at Spinsur. Jadi tiap hari Minggu, Sabtu Minggu ada minimal artis lokal lah yang perform di situ ya kan. Nyanyi lagu-lagu Natal, nyanyi macam lah di situ kan, di jam-jam tertentu ya gitu. Supaya orang tuh ya kita mulai, saya pengen banget nanti mungkin tahun pertama kita menjabat kita bikin Spinsur event, special event di Spinsur. Supaya orang nggak hanya orang Sumatera Utara atau nggak hanya orang Batak yang di Jakarta yang tahu tentang Spinsur. Nah, satu lagi, ini yang menjadi visi misi kita kemarin tentang museum Istana Semangaraja. Itu saya beberapa kali ke sana. Kebetulan saya paparan oposisi Raja Oloan, masih dengan berkerabat dengan Semangaraja kan gitu. Masuk kemarin kita bikin dengan napaktilas anak-anak muda SRO di sana yang lumayan lah, hadirnya banyak gitu. Bagus, tempatnya bersih gitu. Cuma memang kan parkirnya masih agak sulit gitu. Terus gimmicknya kurang banyak memang gitu. Kita pengen bikin di situ orang yang ngerti sejarah tentang Semangaraja, dia setiap saat di situ. Kita kasih di insentif atau gaji untuk setiap tulisan datang dia terangkan tentang si siapa Semangaraja, dari A sampai Z-nya si Semangaraja, dari Semangaraja 1 sampai ke 12. Terus kenapa berhenti sampai 12? Kenapa nggak ada yang 13 ke 14? Mesti ada orang yang mengerti tentang itu. Nah, kalau tempatnya sudah oke ya gitu. Tinggal bersih. Apa yang kurang? Yang kurang orang cuma datang nggak mendapat pengetahuan gitu. Oh, jadi hanya ngelihat doang, foto selesai. Sebenarnya kalau kita datang ke suatu tempat kan harus ada yang dibawa. Ada yang dimengerti, ada pengetahuan baru lah gitu. Itu kita pengen cari orang yang mengerti tentang itu, terus budayanya seperti apa. Kenapa sih Semangaraja itu sampai 12, terus kenapa yang 12 terkenal, kenapa yang 1 sampai 11 nggak begitu terkenal, misalnya contoh itu. Jadi kalau fasilitasnya udah oke, bersih, saya lihat banget gitu ya. Rumahnya pun yang menjadi sana mereka juga bagus gitu ya. Tinggal mungkin kita kasih penerangan sedikit supaya kalau orang di dalam bisa foto dengan baik gitu. Sama ya itulah kembali ya, toilet juga perlu kita modernisasi lah ya gitu, dirawat, dibikin yang bagus dan dirawat dengan baik supaya orang tuh mau berulang datang. Kalau tingkat kunjungan gimana? Tingkat kunjungan saya pikir saya nggak tahu, sangat minim ya, masih jauh dari harapan. Karena ya tempatnya arah parkir susah. Kemudian cuma datang lihat-lihat doang, foto, nggak ada mendapat kesan yang mendalam gitu. Mungkin nggak ada backup dari yang lain, maksudnya backup itu seperti tempat kuliner yang menarik. Itu juga, ya orang lapar mau kemana ya gitu. Kalau cuma kunjungan begitu aja ke situ kan capek ya kan. Tapi ya. kalau ada yang dilihat atau juga
event juga harus ada di situ kali. Sekitar Bakti Raja. Kalau event di situ apa segala macam. Nah, iya kalau event memang bukan event budaya mungkin di situ ya. Iya. Mungkin hanya pengenalan, nanti kita cari tempat yang gede. Saya kebetulan saya juga penggiat olahraga. Saya sport freak juga ya. Iya. Dan pertama kali olahraga itu dulu triathlon. Itu Bakti Raja itu sangat ideal. Dia punya lahan tuh flat gitu ya, nggak hilly lah gitu. Jadi pengen banget tuh bikin triathlon. Teman-teman juga bilang, nanti kalau jadi sana kepilih kita bikin dong triathlon di Danau Toba di sana gitu. Iya, Bakti Raja itu bagus banget karena jalannya bagus, walaupun kurang lebar ya, dan flat, nggak banyak tanjakan. Kita bikin lomba triathlon atau minimal duathlon lah ya, gitu, berenang dan lari atau berenang dan sepeda gitu. Di situ kita bikin regular event. Kalau perlu kita ajak sport event organizer, kita bikin di situ. Kalau perlu kita kasih insentif mereka. Insentifnya bukan bentuk uang ya. Maksudnya Pemkab akan memberikan subsidi pajak apa segala subsidi macam. pajak buat hotel-hotel atau homestay yang menjadi mitra dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi orang datang udah bayar pesawat pulang balik 2,5 juta, bayar hotel lagi mahal nggak? Untuk kan orang malas mikir kan apa yang gue lihat gitu kan. Nah kita bikin di situ sport event dan orang datang situ kita udah siapkan juga UMKM-nya, produk Humbang. Produknya harus ada di sana. Harus di sana. Jadi ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh, mungkin bawang kalau dikemas dengan bagus, dibawa pulang, ya kan? Dan bawang di sini lebih murah pada di Jakarta. Atau kita bikin bawangnya udah jadi bawang goreng langsung kan gitu. Dari petani gitu. Nah, terus kita ajak juga satu spot petani bawang, kita buka lah tuh dia si petani bawang itu untuk menerima kunjungan gitu. Bagaimana orang tuh ngeliat bercocok tanam bawang itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi itu yang jadi satu packaging. Jadi agrowisata ya. Agrowisata juga buat mereka gitu. Ditambah tuh Bakara tuh banyak situs-situs sejarah banyak juga di sana. Sejarah, air terjun, ada Eksi Pangulu, ada air terjun Janji gitu. Naik dikit bisa ke Sileme-leme, dari atas bisa ngeliat Danau Toba. Aduh banyak banget deh Bakara itu. Jadi mungkin Arung Jeram juga bisa tuh di ini Bakti Raja. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil bisa, gitu. Ada kayak di Bali ada pemandian suci tuh di Janji tuh bisa juga gitu kan. Pokoknya banyak lah. Mereka sebenarnya kalau saya melihat tuh datang turis domestik gitu untuk menghadiri event di hari Minggunya. Sabtu itu bisa seharian di Bakti Raja itu keliling dari ujung ke ujung, mungkin sampai ujung naik dikit ke Muara gitu. Bisa penuh mereka lakukan. Mulai dari mungkin datang pagi nih ke Silangit. Lalu langsung ke sana makan dulu mungkin di Lok Sanggul. Lalu check in di homestay atau di hotel di sana. Lalu kunjungan bisa ke air terjun Sipangulu, Sipangulu, bisa ke Janji, bisa ke air jeram kecil itu gitu. Kalau yang suka minum bisa minum tuak di Bakti Raja gitu. Sebenarnya kalau menurut saya juga Sibangaraja kunjungan. Lapo-lapo juga bisa di upgrade menjadi katakanlah semacam kalau di tempat bule-bule sana kan, kalau di itu gantinya bir. Ya kan, bagaimana kita arahkan orang bule juga bisa minum tuak, iya, ya kan? Bisa tapi juga. Dengan konsep yang bagus, mungkin musiknya juga jangan hanya musik apa, ya harus juga kita ikutin, mungkin yang harus juga di yang blues apa segala macam, agak jazzy ya. Kan? Jadi, sama penting ini juga Pak Thompson, kita kalau bisa ada event jangan ngemplang harga, jangan aji mumpung. Sama. Saya yakin banget kalau itu kita konsisten di situ, harganya juga yang masuk akal. Bakti Raja itu untuk pariwisata dia akan terdepan maju dibanding 9 kecamatan lain di Humbang. Iya. Karena dia potensial luar biasa dan sangat bagus. Dan masyarakat bisa mau gitu. Ketika di sepi dia jual Aqua 5.000, ya begitu ada event tetap 5.000. Jangan begitu ada event jual 10.000. Aduh, itu yang bikin orang malas balik kan gitu. Jual tuak satu itu 100.000, ya 100.000 gitu. Jangan begitu ada event jual 200.000 kan gitu. Jadi harus ada terus konsistensi dan ya yakinlah kalau kita baik pasti orang akan datang kembali gitu. Tapi kalau udah ngemplang besoknya udah malas orang datang kan, gitu. Saya pengalaman tuh di Bali gitu. Waktu saya jadi panitia F1 Toba pertama ya gitu. Kita takut-takut kan, ke situ mau beli aqua takut sama inang-inang di belakang itu kan. Wah, ntar dikemplang lagi. Begitu saya bayar, 5.000 loh, harganya normal gitu. Naik waktu naik kan nggak boleh, mobil parkir kan di luar. Saya naik si beca itu kemana-mana 20.000, mau jauh mau dekat. Saya waktu itu mau ke Partukuan, lumayan jauh juga gitu.
20.000 kaget tetap ya. Nah, makanya saya berharap itu kayak begitu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah itu karena emang ada tekanan pemerintah atau gimana sih? Sudah disosialisasikan ya. itu Iya. diadakan berbagai BIMTEK. BIMTEK ya. Iya. Harusnya seperti itu. Seperti itu. Jadi tugas pemerintah. itu yang kita mau bikin supaya orang tuh mau balik gitu. Ya orang sekali datang, kayak saya jujur ke beberapa kota datang udah malas balik gitu. Iya. Karena masyarakatnya nggak enak untuk dikunjungi. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat potensi pariwisata ini bisa mengangkat PAD kita ya. Bisa banget minimal ekonomi mikro di sini berjalan lah. Jadi UMKM, kemudian pelaku usaha pariwisata, penginapan segala macam datang. Dan efek domino besarnya orang yang punya uang, orang Humbang yang punya uang di Jakarta, dia pasti mau buka hotel di sini, mau invest di sini. Jadi orang-orang macam Budu Masi, Abang Siaan, yang Martin Anugrah akan lebih banyak lagi nanti. Tinggal kita bikin berputar aja uang di sini ya. Iya, bikin berputar uang di sini. Artinya kalau berputar banyak uang, daya beli masyarakat juga jadi naik. Jadi naik, benar. Saya punya ide tuh, kalau situ ada UMKM kan jualan sambal kemasan andaliman. Wah, orang pasti datang beli lagi besok kan. Terus ikan teri yang udah jadi tuh, Pak. Ikan teri yang udah jadi dikemas lalu di frozen, di vakum gitu, bawa ke Jakarta. Iya. Aduh. Sebenarnya potensi Humbang ini untuk maju sangat besar ya. Tinggal di tangan yang tepat tentunya. Di tangan yang tepat ya. Jangan hanya orang datang ke sini mau jadi mengejar kekuasaan, ya udah susah lah. Nyari uang balik dari kampanye ya susah lah, udah. Susah. Saya nggak akan. Betul harus ada niat untuk membangun. Niat yang tulus gitu untuk membangun. Saya pikir ngeliatin kayak gini ya. Kalau saya spending 5 atau 10 ke sini, tapi saya lihat orang hidupnya jadi tadinya 3 jadi 10, itu sama aja dengan apa yang saya keluarkan untuk pilkada ini balik udah sama gitu. Walaupun nggak directly langsung ke saya, tapi ke masyarakat, langsung ke masyarakat itu udah sama dengan uang yang saya keluarkan hari ini dengan uang yang saya dapat itu sama gitu. Walaupun yang menikmati bukan dari masyarakat gitu.